Om Swastiastu, salam dan bahagia. Saya Niputu Ari Purwani Daryanti, salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Pendidikan Ganesha jurusan Bimbingan Konseling tahun 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan rencana aksi ketiga dalam pemberian layanan klasikal dengan topik media sosial. Berikut video yang bisa saya tampilkan. Berdiri. Beri salam. Teman-teman, sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Salam pelajar Pancasila. Salam religius, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kritis, kreatif. Pelajar Pancasila bersama wujudkan merdeka belajar. Teman-teman silakan duduk. Ya, selamat siang anak-anak. Siap. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Baik. Ada yang sakit? Merasa badan sakit, kepala sakit? Ada yang merasa seperti itu? Iya. Iya. Sehat semua ya? Sekretaris sudah absen hari ini? Sudah? Ibu cek dulu ya. Jumlahnya 33. Oke. Semua hadir. Terima kasih anak-anak karena anak-anak sudah hadir ke sekolah dengan semangat, tidak ada yang merasa sakit, semuanya sehat dan semangat mengikuti pelajaran, ya. Ya, pada kali ini karena dari hasil laporan dari guru mapel, dari wali kelas anak-anak juga, ternyata anak-anak punya grup WA enggak? Punya ya. Dari laporan dari wali kelas, dari guru mapel juga ternyata masih ada anak-anak yang menggunakan bahasa-bahasa yang kotor. Ya, bahasa kotor seperti menggunakan bahasa yang kasar. Terus senang membuli temannya. Ada nggak, merasa nggak seperti itu? Merasa nggak? Bukan hanya anak-anak pembulian secara verbal, ketemu aja ternyata menggunakan media, juga anak-anak melakukan pembulian menggunakan bahasa kotor. Ya, dan ada beberapa yang mudah-mudahan tidak ada di kelas ini ya, mengirim stiker-stiker yang bernuansa jorok. Ya, untuk mengantisipasi hal tersebut, Ibu akan memberikan sedikit layanan klasikal. Ini namanya layanan klasikal anak-anak dengan tema media sosial seperti yang sudah ada di slide PowerPoint yang Ibu tampilkan di depan. Ya. Oke. Sekarang dari tujuan pembelajaran ini, yang pertama, anak-anak akan memahami apa itu manfaat media sosial. Apa sih sebenarnya manfaatnya? Mungkin anak-anak tidak tahu manfaatnya, cuma bisa menggunakan saja. Jadinya nanti Ibu akan jelaskan manfaat media sosial yang pertama. Yang kedua, Ibu akan ngasih tahu anak-anak, memberitahu anak-anak dampak negatif dari apa? Media sosial. Dampak negatifnya. Yang ketiga, Ibu nanti akan memberikan tips. Tahu tips? Tahu. Apa tips itu? Cara, pintar. Cara melakukan atau menggunakan media sosial secara bijak atau secara positif ya. Nanti ketiga tujuan pembelajaran itu akan Ibu jelaskan di saat kita mengikuti kegiatan layanan klasikal ini. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Oke. Kegiatan layanan klasikal ini kita akan laksanakan selama 40 menit. Ya, 40 menit pelajaran ini. Selama itu nanti kita akan membahas tentang media sosial. Yang kedua, nanti Ibu akan memberikan kontrak perilaku. Nanti anak-anak akan tahu apa sih sebenarnya kontrak perilaku itu. Ya, kontrak perilaku itu apa yang anak-anak jalankan. Ya, apa-apa saja. Lalu nanti Ibu akan memberikan evaluasi. Evaluasi itu anak-anak nanti menjawab butir-butir pertanyaan yang sesuai dengan kepribadian anak-anak sendiri. Bisa kita laksanakan kegiatan itu pada hari ini? Bisa. Sebelum kita lanjut ke tahap kegiatan, ada yang perlu ditanyakan dulu? Tidak. Lanjut ya?
Oke. Ya anak-anak, karena kita akan mulai kegiatan kita pada hari ini, sebelum kita lebih lanjut lagi mengikuti kegiatan, kita bentuk kelompok dulu ya. Ibu mau, ini ada 4 kelompok. Bisa yang di depan menghadap ke belakang. Ini menghadap ke temannya yang di belakang, ini juga. Lalu yang deretan nomor 3 bisa menghadap ke yang nomor 4. Bisa? Oke, diatur dulu bangkunya. Dibalikkan dulu bangkunya. Ya, tasnya. Itu ya tasnya ya. Sudah? Nah, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Setiap kelompok harus ada nama-nama kelompoknya. Anak-anak, kita sepakat memberikan nama apa? Negara. Nama negara, oke. Kelompok 1 nama negara apa? Nanti Ibu tanya. Ya, silakan sudah pikir dulu nama kelompoknya. Sudah? Kelompok 1 kelompok apa? Indonesia. Indonesia, cinta Indonesia ya. Kelompok 2? Pasti suka opa-opa. Kelompok 3? Jerman apa Prancis? Jerman. Apa alasannya memilih nama Jerman? Ada ragil, Bu. Ini kelompok 4? Apa? Rusia. Kenapa memilih Rusia? Karena? Kenapa? Oke, ya udah. Karena Rusia. Ini setiap kelompok Ibu kasih 3. Ini namanya LKPD ya anak-anak. Panjangan LKPD adalah lembar kerja. Mbak kerja apa? Serta didik. Tapi Ibu berikan secara kelompok ya. Anak-anak bisa ditulis ya. Semua sudah dapat LKPD kelompoknya ya? Ya, sekarang anak-anak tulis nama kelompoknya. Di sana ada nama kelompok. Ya, nama anggota kelompok. Buat kelas nama kelompok tadi ada Indonesia, Korea itu dibuat, ya. Lalu nama-namanya. Ya. Silakan dibuat dulu. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai buat nama kelompok? Sudah? Sudah? Kelompok Korea sudah? Sudah. Indonesia? Sudah. Oke, sudah semua. Sekarang semua bisa melihat ke depan. Agak saya nyerong sedikit. Ya, lihat slide yang di depan. Ibu tampilkan. Nah, ini merupakan gambar apa anak-anak? Media sosial. Yang paling sering anak-anak gunakan yang mana? Yang nih TikTok. TikTok. Lagi apa lagi? Instagram. Yang ini Instagram kan? Oke. Lagi yang mana? YouTube. Lagi? Facebook. Tadi yang anak-anak bilang, yang katakan itu merupakan aplikasi-aplikasi sosial media yang sering anak-anak gunakan. Oke, benar banget ya. Nah, ini anak-anak melihat gambar apa di sana? Gambar orang menggunakan media sosial. Ya, kadang-kadang pernah nggak anak-anak sudah kumpul sama temannya, tapi sibuk dengan sama gadgetnya. Mungkin saja menggunakan sosial media, ada juga yang main game. Jadinya bertemu berkelompok dengan teman-teman bukannya berbincang-bincang tapi sibuk dengan HP-nya, ya. Yang pertama, bisa lihat di depan, sosial media itu
Apa ya? Nah, sebelum Ibu yang akan menjelaskan sosial media itu apa, ada nggak anak-anak yang bisa ngasih tahu apa sih sosial media itu? Ada? 1, 2, 3, 4. Yang lain di belakang? Nih, Jerman sama Rusia. Ada? Nggak? Oke, perwakilan dari Korea dulu. Viola. Media sosial adalah tempat untuk menjalin pertemanan secara virtual. Itu dikatakan oleh Viola. Tadi katanya untuk menjalin sosial media adalah tempat untuk menjalin pertemanan secara virtual. Benar? Oke, tepuk tangan dulu untuk Viola. Virtual itu seperti dunia maya, ya. Karena kita tidak secara langsung bertemu, jadinya lewat dunia maya itu yang namanya virtual, ya. Ada lagi yang mau menambahkan? Siapa? Ya, Dharma ya. Oke. Media sosial bisa kita gunakan untuk berkomunikasi jarak jauh. Contohnya berkomunikasi dengan teman maupun keluarga. Ya, benar sekali yang dikatakan oleh Dharma. Tadi mengatakan apa, anak-anak? Bahwa sosial media Bisa digunakan untuk berkomunikasi jarak jauh dengan teman maupun keluarga. Siapa tahu keluarganya anak-anak berada di Denpasar atau berada di luar negeri, di Jerman misalnya, ya. Kan jadinya kalau zaman sekarang bersurat itu sudah tidak mengikuti zaman, kan masa anak-anak ke pos dulu. Nah, sekarang lama lagi 1 minggu, lagi 2 bulan baru nyampe suratnya. Tapi kalau menggunakan sosial media bisa saja dalam waktu 1 menit, 1 detik, 2 detik langsung terkirim. Lagi ngapain gitu misalnya ya, dengan keluarga yang di Jakarta, yang di Denpasar gitu contohnya ya. Tepuk tangan dulu untuk Dharma. Oke, bagus sekali anak-anak sudah bisa sedikit menjelaskan tentang apa itu sosial media. Ya, tadi anak-anak sudah menjelaskan tentang sosial media. Sekarang bisa dilihat di slide, tayangan slide ya. Bisa yang lihat yang di belakang? Bisa. Itu pengertian dari sosial media. Yang pertama, sosial media adalah sebuah media online dengan para penggunanya yang bisa dengan mudah untuk berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan suatu hal, entah itu meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Nah, kan sudah masuk tadi yang dikatakan oleh Viola dan Dharma, berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan sesuatu hal. Nah, itu kan sudah masuk ya kan? Benar, jadi yang dikatakan oleh Viola dan Dharma itu sangat benar. Yaitu ya, arti dari sosial media. Paham anak-anak? Oke. Ya, kemudian yang kedua, ini manfaat sosial media. Ada yang bisa bantu Ibu untuk membacakan? Yang pertama apa? Ya, Dharma. Apa Dharma? sarana diskusi dengan jangkauan yang luas. Ya, sebagai sarana diskusi dengan jangkauan yang luas. Ini yang dimaksud oleh Dharma tadi, ya kan? Bisa menghubungi keluarga atau kerabat yang jauh. Terus yang kedua, apa manfaatnya? Ya, apa, Ge? Media untuk bertukar informasi. Media untuk bertukar informasi. Artinya itu gimana ya? Tahu? Bertukar Informasi dengan sesama teman ataupun keluarga. Ya, bagus sekali ya Dharma. Tuh tangan tuh Dharma dong. Yang lainnya gimana? Bertukar informasi. Jadinya anak-anak punya WA group kan? Ya. Gurunya memberikan informasi anak-anak besok menggunakan pakaian ini. Kirim seret ke WA group 72. Nyampe dah informasinya. Seperti itu contohnya. Ya, bermanfaat kan? Terus yang ketiga, sarana hiburan. Benar nggak hiburan? Benar? Hiburannya itu seperti apa? Nonton film, terus melihat. Wah, bagus, menonton video pembelajaran juga. Mudah-mudahan benar ya. Pernah nggak melihat di Facebook video-video lucu? Ya, video-video pendek yang membuat kita ketawa? Pernah, ya kan di Facebook, di TikTok banyak ya, itu video-videonya. Nah, benar ya, sebagai sarana hiburan. Yang keempat, sarana berkomunikasi. Yang kelima,
Mempererat pertemanan dengan instansi. Tahu instansi itu? Instansi itu seperti kantor. Nah, SMP 1 Melaya itu instansi namanya. SMA 1 Melaya itu juga instansi, yaitu yang mempererat pertemanan. Jadinya di media sosial itu, melalui media sosial itu bisa mempererat instansi-instansi yang ada, kantor-kantor yang ada. Ya, paham anak-anak? Yang sudah Ibu jelaskan tadi, ada 5 manfaat dari media sosial. Sekarang dari anak-anak, ada nggak yang pengen menambahkan dulu? Apa? Kevin deh, dari kelompok Jerman. Dapat mengisi waktu luang. Benar anak-anak? Benar. Oke, tepuk tangan untuk Kevin. Lagi satu ada? Siapa yang mau angkat tangan? Yang mau menambahkan? Ferdi, dari kelompok Rusia. Tempat mencari materi pembelajaran. Benar kira-kira seperti itu? Benar. Ya, bagus sekali ya manfaatnya. Kita tepuk tangan dulu pastinya. Ya, selanjutnya materi yang ketiga. Nah, apa dampak negatif dari sosial media? Pasti ada. Tadi bilang Ibu ada manfaat. Manfaat itu adalah dampak positif. Nah, ini ada dampak yang negatif. Setiap sesuatu pasti ada dampak positif dan negatifnya, apalagi sosial media, ya kan? Sebelum Ibu akan menjelaskan tentang dampak negatif dari sosial media, kira-kira anak-anak pernah nggak mengalami dampak negatif dari sosial media? Yang anak-anak alami saja. Pernah? Dharma? Mendengar kata-kata kotor dari media sosial. Ya. Itu yang dikatakan oleh Dharma, mendengar kata-kata kotor dari sosial media. Anak-anak pernah selain Dharma mengalami hal seperti itu? Ada nggak yang pernah anak-anak alami? Yang sama? Pernah? Seperti kata-kata apa? Kata-kata kotor, kasar. Ya, pasti langsung saja anak-anak katakan itu. Jadinya itu merupakan dampak negatif. Selain itu ada lagi nggak? Ada lagi? Tidak? Kalau tidak Ibu akan jelaskan. Ya? Kita lihat di slide. Sekarang Ibu jelaskan ya, dampak negatif dari sosial media. Bisa dilihat di tayangan slide. Nah, yang pertama, gambar yang pertama paling atas apa anak-anak? Merusak mata. Benar nggak sinar HP itu dapat merusak mata? Benar, ya kan? Apalagi sampai lama berjam-jam anak-anak melihat HP, pasti matanya itu terasa perih, merah, gatal. Ya, benar ya? Lanjut, yang di tengah-tengah itu apa? Membuli. Seperti yang dikatakan oleh Dharma tadi. Mengirim kata-kata kotor. Tuh, seperti itu. Ya, benar ya. Lalu yang paling bawah itu, apa anak-anak? Kira-kira? Kecanduan bermain HP tadi yang dikatakan oleh Kevin. Ya, tapi yang lebih tepat lagi apa? Kecanduan menonton video porno. Kalau di sosial media itu kan banyak ada video-video konten dewasa, ya kan? Sekali 2 kali anak-anak mencoba, jadinya ketagihan menonton itu, menonton video pornografi. Ya, kita tidak bisa melarang adanya konten-konten yang seperti itu. Jadi anak-anak lah yang harus memilah mana yang tepat untuk kita tonton dan yang tidak tepat untuk ditonton. Ya, sekarang Ibu akan berikan video. Jadi anak-anak bisa tonton videonya, ya. Nah, nanti Ibu akan jelaskan di video ini, tonton baik-baik ya, terkait dengan dampak negatif dari sosial media. Dampak negatif penyalahgunaan media sosial. Yang pertama, dampak yang terjadi pada fisik bila terlalu lama memakai gadget, mengganggu kesehatan mata, berdampak pada mata lelah dan berair, mudah emosi dan frustasi, mempengaruhi pola aktivitas sehari-hari, pola makan, ganggu waktu belajar, mendorong perilaku FOMO atau fear of missing out, alias takut ketinggalan terlalu banyak informasi atau much information, tetapi bahkan sosial sehingga dapat berkualitas. Jika sebagai organ dan dalam fungsi mental akan memiliki kejahatan dan dunia nyata.
Oke, sudah dipahami anak-anak? Sudah mulai terbayang-bayang apa itu dampak negatif yang dikatakan di video tadi? Ada yang tidak benar dari video tadi? Tidak? Semua benar? Semua benar ya. Tadi apa-apa saja sudah dijelaskan dari yang pertama apa? Fisik. Ada mata ya. Terus yang kedua dampak mental. Yang ketiga apa? Bahasa. Oke, boleh. Selanjutnya kita akan kembali ke slide ya. Nah, tadi kan sudah dampak-dampak media sosial sudah jelas kan? Dampak-dampak negatifnya sudah jelas. Sekarang materi yang ketiga yaitu tips menggunakan sosial media. Bisa dibaca sampai belakang? Bisa. Yang pertama caranya adalah filter pertemanan Anda. Ngerti filter pertemanan Anda? Gimana di filter itu? Disaring pertemanan anak-anak. Mana pertemanan yang membawa negatif, mana pertemanan yang membawa positif. Anak-anak lebih memilih pertemanan yang mana? Positif. Kalau yang negatif jangan diikuti. Ayo, kita buat konten dewasa sama pacarnya misalnya. Jangan mau, itu hal-hal yang negatif, tidak boleh. Ya, atau membuli yang paling terdekat. Si A sudah membuli di dalam menggunakan sosial media, tapi anak-anak ikut juga. Yang lainnya ikut si A pertama, si B juga ikut-ikutan. Nah, itu berarti pertemanan yang negatif ya. Itu artinya difilter. Kalau misalnya teman-temannya yang positif, suka membaca buku atau senang mengerjakan tugas, itu boleh diajak berteman ya. Yang kedua apa lagi? Pasang identitas asli namun tidak bersifat pribadi. Artinya apa? Asli, namanya yang asli ya. Misalnya namanya Viola, yang memang Viola. Jangan buat di sana cewek cantik gitu, jangan buat kayak gitu. Atau cewek genit misalnya kayak gitu. Jangan ya. Tapi tidak mencantumkan sifat pribadi. Artinya di sosial media anak-anak jangan semua dicurahkan kepribadiannya anak-anak. Tadi yang dikatakan tadi adalah dampak negatif. Tidak menceritakan kepribadiannya. Ya. Misalnya apa ya kepribadiannya anak-anak diceritakan sana? Ada yang nggak tahu nggak? Stop Sin. Nah, yang tidak bersifat pribadi, contohnya apa? Apa? Yang di video tadi itu tidak menceritakan masalah pribadi di sosial media. Pernah nggak anak-anak seperti itu? Sindir-sindiran status pernah nggak? Pernah? Yang disindir siapa? Yang merasa disindir siapa? Pernah? Iya. Makanya hal-hal yang seperti itu tidak perlu kita upload ke sosial media. Ya, jangan membuat pancingan-pancingan yang negatif. Kalau anak-anak menyindir ini, yang disindir siapa, yang merasa disindir siapa. Kurangi hal seperti itu ya. Yang ketiga, tidak perlu apa? Tidak perlu berbagi nomor telepon dan informasi pribadi lainnya. Misalnya, pernah nggak anak-anak mengalami orang yang tidak dikenal di Facebook ini, orang yang tidak dikenal minta nomor HP, minta nomor WA? Pernah? Mudah-mudahan tidak. Ya, mudah-mudahan tidak. Tapi kalau orang yang tidak dikenal tiba-tiba Messenger atau kalau DM ya di Instagram DM ya namanya ya. DM anak-anak, "Hai, minta dong nomor teleponnya. Minta dong ininya." Nah, jangan dikasih. Ya, itu menimbulkan kejahatan. Jangan mau direspon. Itu contohnya. Yang keempat, pasang foto profil yang sewajarnya. Yang sewajarnya saja, yang penting mukanya terlihat. Jangan yang foto yang vulgar. Sengaja pakai yang cewek pakai baju tank top misalnya.
memperlihatkan dadanya, jangan seperti itu. Ya, atau rambutnya, anak-anak rambutnya sudah warna hitam, diedit biar warna merah, biar seperti orang-orang bule gitu mengikuti itu. Atau sekarang ada filter-filter yang jahat, terlalu diputihkan gitu, sampai mukanya rata semuanya, jangan seperti itu. Ya, pokoknya yang sewajarnya saja. Ya, paham anak-anak? Yang kelima, pikir dahulu sebelum membuat status, ini yang Ibu bilang tadi. Yang buat status nyindir-nyindir itu. Dipikir dulu ya. Makanya menggunakan sosial media secara bijak. Itu yang Ibu bilang. Itu tips atau cara menggunakan sosial media agar positif. Sudah bisa dipahami? Sudah bisa dipahami? Nah, sekarang anak-anak bawa LKPD kan yang tadi? Ya kan? Dari penjelasan yang Ibu berikan, dari video yang Ibu tayangkan, sekarang anak-anak dijawab LKPD-nya. LKPD-nya dijawab per kelompok. Pertanyaannya kan ada satu. Di sana, apa yang akan kamu lakukan untuk bersosial media secara positif? Apa yang akan kamu lakukan? Nah, yang Ibu jelaskan tadi sudah banyak, sudah ada jawabannya. Silakan ditulis ya. Akan dijawab satu atau dua jawaban dari itu, ya, minimal satu. Ini bisa kelompok Rusia bisa? Masih berpikir. Silakan diskusikan apa yang akan anak lakukan pemanfaatan sosial media secara positif. Apa? Ya, boleh, itu dari buat. Gak apa-apa, buat aja. Ya. Nah, anak-anak sudah? Kelompok Indonesia sudah? Korea? Jerman? Rusia? Sudah. Oke, kalau sudah, sekarang Ibu pengen satu orang dari perwakilan kelompoknya membacakan dari hasil LKPD yang anak-anak buat. Pertama dari kelompoknya siapa dulu? Indonesia. Indonesia apa Jerman? Indonesia. Ya, terdekat dulu deh Indonesia. Ya, silakan berdiri, Dharma. Menonton materi pembelajaran dan membuat materi pembelajaran. Membuat usaha makanan dengan modal seadanya. Menggunakan media online. Belajar membuat video kreatif. Nah, bagus sekali yang dikatakan oleh kelompok Indonesia. Banyak itu ya. Yang pertama bisa Ibu lihat, Dharma. Ya. Yang pertama, menonton materi pembelajaran dan membuat materi pembelajaran. Ya, itu hal yang positif. Membuat usaha makanan dengan modal seadanya. Membuat nanti dijual ya melalui media sosial ya, gitu maksudnya ya. Terus belajar membuat video atau konten yang kreatif. Bagus sekali, tepuk tangan untuk Indonesia. Lanjut, kelompok mana lagi? Jerman. Sekarang kita keluar negeri, ke Jerman. Menonton video pembelajaran berkomunikasi dengan keluarga yang jauh atau teman yang jauh. Membuat konten-konten yang bermanfaat untuk mencari teman, mencari informasi positif. Ya, itu tadi disampaikan oleh kelompok Jerman yang diwakili oleh Kevin. Coba Ibu bisa lihat Kevin. Tadi Kevin menyampaikan menonton video pembelajaran. Ya, sama dengan kelompok Indonesia tadi. Berkomunikasi dengan keluarga yang jauh atau teman yang jauh. Benar? Nah, membuat konten-konten yang bermanfaat untuk mencari teman dan mencari informasi yang positif. Nanti membuat konten-konten yang bermanfaat, di-upload di TikTok. Kalau viewersnya banyak, like-nya banyak, akan mendapatkan uang. Benar kan, dapat uang jadinya? Nah, itu memanfaatkan sosial media dengan baik. Lanjut, kelompok siapa lagi yang belum? Kelompok Rusia dan Korea. Siapa duluan? Oke, kita terbang ke Korea dulu. Membuat konten yang positif untuk berjualan secara online dapat berkomunikasi dengan keluarga atau teman yang jauh. Ya, itu yang dibacakan oleh siapa namanya, Nak? Esti, perwakilan kelompok Korea. Coba bisa Ibu lihat. Ya. Untuk membuat konten yang positif, untuk berjualan secara online. Ya, ini bagus ya, berjualan secara online. Jadi menambah uang apa? Uang?
Uang saku, uang jajan. Jadinya kalau bisa tidak minta ke orang tua. Wah, bagus nih. Anak SMP uang sakunya mau beli peralatan sekolahnya dengan berjualan online. Ya, bisa kan? Membantu perekonomian keluarga dan orang tua juga. Bagus sekali kelompok Korea. Yang ketiga, berkomunikasi dengan keluarga dan teman yang jauh. Oke, sama dengan tadi yang Jerman ya. Sekarang kita transit ke kelompok Rusia yang terakhir. Rusia. Berkomunikasi secara virtual dengan orang yang berada jauh dari sekolah untuk mencari suatu informasi atau mencari materi pelajaran yang kurang mengerti saat berada di sekolah. Tadi kelompok Rusia buat berapa? Buat 2. Berkomunikasi secara virtual dengan orang yang berada jauh. Oke, bagus. Untuk mencari suatu informasi atau materi pembelajaran yang kurang dipahami. Bagus ya. Jadi keempat kelompok ini, kelompok Indonesia, Korea, Jerman, dan Rusia sudah paham dengan apa? Pemanfaatan sosial media atau media sosial. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, tadi LKPD-nya sudah semua kumpul ya, sudah per kelompok sudah kumpul. Sekarang kita lanjut akan membuat kontrak perilaku. Tahu kontrak perilaku? Kesepakatan. Perjanjian boleh. Kesepakatan di dalam kelas ini ya. Perjanjian antara anak-anak kelas 7, 2 dengan ibu yang sebagai guru BK-nya. Ya, ini namanya kontrak perilaku. Oper ya. Ini kontrak perilakunya bisa diisi, kalau yang sudah dapat bisa diisi pakai pulpen. Oper? Nah, sudah dapat semua kontrak perilaku ya? Nah, itu dibuat Melaya, sekarang tanggal berapa anak-anak? Ya, buat di sana nama, nomor absen, dan kelas. Setelah itu, anak-anak membaca. Ya, itu ada apa saja yang akan anak-anak tidak boleh lakukan. Ya, silakan diisi dulu. Sudah selesai ngisi identitasnya? Sudah. Yang pertama, nomor 1, 2, 3 itu sudah ada contoh pernyataan ya. Sekarang anak-anak tinggal mengisi yang keempat. Apa yang tidak akan anak-anak lakukan di kontrak perilaku itu? Setelah itu, anak-anak tanda tangan ya di bagian konseli. Konseli itu bagian anak-anak. Nanti konselor itu ibu sendiri. Yang di nomor 4 sudah. Sekarang anak-anak baca ya. Yang titik-titik terakhir adalah di bagian jika anak-anak jika dalam waktu tertentu saya melanggar, saya siap menerima sanksi yang telah disepakati. Sanksi apa yang anak-anak mau jika anak-anak melanggar? Tuh buat di sana. Ya, buat saja di sana. Apa itu sanksinya? Dibuat ya, sanksi sesuai kesepakatan anak-anak sendiri. Ya, sudah semua menulis sanksinya? Kalau sudah selesai menulis sanksinya, tanda tangan di bagian konseli, sudah. Di bawahnya itu ada lagi yang harus dijawab. Bila saya telah berhasil melakukan hal di atas, maka saya akan mendapatkan. Nah, ini rewardnya. Tahu rewardnya? Jika anak-anak sudah berhasil melakukan itu, apa yang ingin anak-anak dapatkan? Misalnya, saya pengen diajak jalan-jalan oleh orang tua ke pantai, atau ke Bedugul, atau nanti saya pengen dibelikan baju baru, tas baru. Tuh. Ya, itu contohnya. Bisa anak-anak buat di sana. Setelah itu tanda tangan lagi di bagian konseli. Anak-anak di bagian tanggal berakhirnya kontrak, kita sepakati selama 6 bulan ya. Selama 6 bulan, anak-anak tidak boleh melakukan
hal-hal yang anak-anak buat. 1, 2, 3, 4. Sekarang bulan apa? Bulan apa sekarang? November. Berarti Desember, Januari, Februari, April, April, Mei, Juni. Berarti sampai Juni. Sekarang tanggal berapa? 15. Berarti buat di sana. 15 Juni 2023. Sudah selesai, anak? Sudah? Sudah ditandatangani? Oke. Silakan dikumpulkan per kelompok. Ya, kontrak perilakunya sudah ada sama Ibu ya. Nanti Ibu akan tanda tangan, kepala sekolah juga akan tanda tangan. Ingat, berakhirnya kontrak kalian adalah 15 Juni 2023. Ada sudah sanksinya, ada juga rewardnya. Nanti siapa tahu di antara kalian, siapa tahu di antara anak-anak melanggar, sudah ada di sini. Ya, misalnya Kavin melanggar, sudah ada. Oh, Kavin ini melanggar nih. Nanti Ibu baca gininya, sanksinya apa yang sudah Kavin buat. Seperti itu ya anak-anak ya. Oke. Ya anak-anak, karena tadi anak-anak sudah membuat kontrak perilaku. Sekarang yang terakhir ya, nanti sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, Ibu pengen anak-anak menjawab evaluasi hasil terkait dengan layanan yang sudah Ibu berikan. Layanan tentang media sosial. Nanti ini dijawab, tidak ada jawaban benar dan salah. Anak-anak tinggal jawab skor 1 sampai skor 4. Ya, Ibu bagikan dulu biar anak-anak paham. Dioper ya, minta tolong. Tolong dioper. Nah, itu dibuat ya, diisi dulu identitas anak-anak. Setelah itu, anak-anak mengisi pernyataan itu, skor 1 sampai 4. Bisa dilihat ya. Skor 1 itu sudah ada di petunjuknya. Skor 1 apa? Yang skor 1 ya, kurang setuju atau kurang sesuai. Kalau tidak sesuai atau tidak kurang sesuai itu bisa dibuat skor 1. Tapi kalau skor 4 itu buat yang sangat sesuai dengan pernyataan anak-anak, kepribadian anak-anak. Paham? Ya, silakan diisi. Iya, tanggal hari ini. Dicentang sesuai dengan kepribadian anak-anak sendiri. Jangan nyontek, ya kan kepribadiannya beda-beda. Ya, buat sendiri-sendiri. Nanti skornya dikosongkan saja biar Ibu yang menyumblahkan. Ya, sudah? Setelah itu, tanda tangan di bagian peserta didik. Ya, isi tanggalnya dulu. Sekarang tanggal 15, diisi, setelah itu tanda tangan. Selesai mengisi anak-anak? Oke, silakan dioper dari kelompok. Ya, biar dikumpulkan sama Ibu. Sudah semua ya, evaluasi hasilnya sudah Ibu terima. Nanti Ibu tinggal menjumlahkan skor yang sudah anak-anak buat. Setelah itu baru Ibu kategori anak-anak ini di mana, sudah paham dengan materi yang Ibu berikan atau belum. Ya. Nah, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, Ibu pengen menanyakan tentang kesimpulan akhir dari kegiatan pembelajaran kita hari ini. Nah, dari awal kita pertemuan, kita melakukan kegiatan dari membahas video, PowerPoint, diskusi kelompok. Apa kesimpulan dari pertemuan kita pada hari ini? Ada yang bisa? Untuk mengurangi dampak negatif dalam menggunakan media sosial. Ya, itu dikatakan oleh Dharma tadi untuk mengurangi dampak negatif dari sosial media. Benar? Oke, tepuk tangan dulu untuk Dharma. Ya, Dharma sudah bisa memberi simpulan. Ada lagi yang lain memberikan kesimpulan kita pada kegiatan kita hari ini? Ada? Siapa? Kelompok Korea? Tidak ada? Kelompok Jerman ada? Rusia? Tidak ada. Oke, Ibu tambahkan ya. Kesimpulan kita pada hari ini, kita mengetahui yang pertama pengertian. Pengertian apa?
sosial media. Yang kedua, manfaat media sosial itu apa saja. Yang ketiga baru yang dikatakan oleh Dharma apa tadi? Dampak, mengurangi dampak negatif dari sosial media. Ya. Itu kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, bagaimana perasaan anak-anak setelah mendapatkan layanan ini? Bagaimana? Senang? Senang. Bermanfaat apa tidak? Bermanfaat. Ibu harap apa yang kita dapatkan hari ini anak-anak terapkan di kegiatan sehari-hari, di dalam kegiatan anak-anak bersosial media. Ingat ya, harus menggunakan sosial media secara positif dan bijak. Ya, tidak ada yang saling membuli. Positifnya itu apa saja tadi sudah kita banyak. Ya, salah satunya berjualan online, membuat konten-konten kreatif. Nah, sebelum kita tutup, ada pertanyaan apa tidak? Tidak ada pertanyaan? Sudah jelas anak-anak? Sudah. Oke, kalau sudah kita akhiri ya. Bisa kita akhiri? Bisa. Oke. Untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, karena di awal tadi kita berdoa, sekarang untuk mengakhiri kita juga berdoa. Siapa yang tadi yang mimpin ketua kelasnya? Oke, bisa dipimpin ya, anak-anak bisa berdiri semuanya. Pimpin ya sama ketua kelasnya apa? Teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Teman-teman, silahkan duduk. Anak-anak boleh istirahat. Nanti setelah istirahat dipersiapkan materi pelajaran berikutnya. Ya, akhir kata Ibu ucapkan selamat siang.